Bapak dan Ibu sekalian, penting diketahui bahwa setiap manusia, ingat betul ini ya, bukan muslim lagi, tapi setiap manusia ketika terlahir ke muka bumi, seyogianya mesti memahami apa tujuan hidupnya. Apalagi orang Islam. Jadi jangan sampai ada orang Islam, ya terlebih teman-teman yang hadir dalam kesempatan saat ini, ya sudah berkumpul di rumah Allah ini, yang ketika terlahir menjalani kehidupan, kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini, kan? Mau diarahkan kemana, apa yang mau kita capai. Nah, karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ya. Awas, hati-hati ya. Lihat cara menerjemahkannya. Kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu nggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Awas ya, hati-hati. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Ya, jin saja ibadah, tapi biarkan jin dengan alamnya, gitu kan? Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Ya, jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya. Kan sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin, dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh, gitu ya. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6 ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi, hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu, ya, selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa, maknanya bertentangan. Ya. Di secara bahasa pun nggak bisa nyambung. Ya, tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakkan menjadi jinnah. Ya. Insnya dijamakkan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Jadi nggak bisa Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Saya beri contoh. Jin, secara bahasa, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah, kalau ada manusia, cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, jin disebut dengan jin, itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut, kasar dia, bawaannya kasar. Ya. Silahkan cek, kalau ada orang misalnya ya,
dimasuki oleh jin pun pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak mohon izin mau ikut ta'lim. Nggak ada. Pasti kalau tidak meracau lisannya, mengacau tindakannya, karena sifatnya beda. Manusia ins tampak, kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis, ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar, sulit tampak, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya, keluar dari fitrahnya. Ya. Masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan? Masuk ke masjid sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan di mojok-mojok, itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitnahnya. Ya. Sama jin kasar, ins lembut. Itu lembut. Lembut, saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadikan fitrah kemanusiaan itu hadir dalam konteksnya, maka Allah arahkan hidup kita ini mesti ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Segalanya, pelan-pelan ya. Awas, hati-hati. Coba cek lagi dari sekian kehidupan kita yang seharusnya menjadi ibadah, berapa yang menyimpang dari ketentuan itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu, tidak pernah ditemukan seluruh aktivitas kita sebagai muslim agar aktivitasnya menjadi ibadah, kecuali selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur, kita ada doanya? Umat lain belum tentu. Makan, kita ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Minum, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Bahkan diatur kaki mana yang masuk, kaki mana untuk keluar. Ke toilet saja, ada doanya. Umat lain belum tentu. Bahkan saat Anda tidak mengetahui doanya pun, kata Nabi, cukup Anda sertakan nama Allah di dalamnya, supaya jadi ibadah karena Allah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, atau minimal kita singkat dengan bismillah. Minum, bismillah. Anda tidak ucapkan bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, terputus nilai ibadahnya. Ini ada dua minuman, diminum oleh dua orang muslim, A, B. Yang A ketika minum mengucapkan bismillah, yang ini tidak. Fungsi minuman itu menghilangkan haus. Jadi saat minum keduanya akan hilang hausnya. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, tidak sekedar minuman ini menghilangkan haus, tapi kalimat itu menjadikan minum yang dilakukan sebagai ibadah, tertulis pahala akhiratnya. Jelas ya? Jadi yang ini rugi karena nggak punya bekal ke akhirat, ini yang nggak akan ikut. Semua yang kita lakukan di dunia dan perangkat hidup yang menyertai kita, itu demi Allah saya katakan, tidak akan pernah sampai ikut dengan kita hingga ke alam akhirat. Ke alam kubur juga tidak. Saya sering ungkapkan, Anda cari uang sampai punya handphone ini. Ya. Handphone Anda ini gunakan saat dalam kehidupan dunia. Ketika Anda wafat, ini nggak ikut. Selesai. Nggak ikut. Saya belum pernah menemukan ada orang berkata, Pak, kalau meninggal nanti mama tolong handphonenya sertakan ya ke alam kubur. Kalau kangen nanti miss call aja. Oh, nggak bisa. Selesai gitu kan. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Bikin status sekarang waktu salat di Bekasi. Subuh jam sekian, zuhur jam. Itu yang ikut. Bahkan nanti ada ayat yang sangat tegas. Kalau Anda tidak menyertakan kalimat ibadah, itu sama saja. Tidak ada bedanya dengan orang yang belum punya iman. Ya. Jadi kalau Anda cuma minum begini, tidak mengucapkan bismillah, orang kafir pun bisa melakukan itu. Kalau Anda cuma mau makan gak baca bismillah, jangankan Anda, non-muslim pun bisa melakukan itu. Jadi apa bedanya Anda dengan mereka? Mesti ada beda gitu kan? Dalam urusan dunia bisa sama-sama yang digunakan, tapi urusan akhirat mesti beda. Itulah yang membedakan antara iman dengan yang bukan iman.